Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat menyaksikan video ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan sebab salawat kita semua kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Zainal Abidin SPD MPD selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan yang saya banggakan teman-teman saya PAI kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarah peradaban Islam ini kita mengenang bahwasanya sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sosok yang luar biasa, yang dimana beliau ini menjadi suri tauladan bagi kita semua. Beliau telah memperjuangkan dirinya untuk menyebarkan agama Islam, yang dimana penyebarannya itu melalui dakwah-dakwahnya yang ditentang oleh bangsa Arab kafir Quraisy pada saat itu. Beliau menjalani dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, tidak seperti dakwah masa kini yang damai, tentram, yang diterima oleh seluruh kalangan. Namun dakwah yang beliau jalani ini dakwah yang penuh dengan ancaman. Bahkan Rasulullah diancam untuk dibunuh, Rasulullah dilempari bebatuan hingga berdarah, Rasulullah dilempari kotoran unta, dan banyak sekali ribuan tantangan yang beliau hadapi pada saat itu. Selanjutnya, dalam sejarah peradaban Islam ini kita membagi menjadi dua periode masa berdakwahnya. Yang pertama periode Mekah, yang dimana periode Mekah ini berjalan selama 13 tahun. Yang kedua periode Madinah berjalan selama 10 tahun. Nah, setiap periode ini memiliki keistimewaannya masing-masing. Setiap periode ini memiliki tahapannya tersendiri. Nah, pada periode Mekah ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama dari dakwah secara sembunyi-sembunyi berjalan selama 3 tahun lamanya, dan yang kedua dakwah secara terang-terangan berjalan selama dari tahun ke-4 hingga tahun ke-10. Yang ketiga dakwah dari luar Mekah hingga penyebarannya dari tahun ke-10 hingga hijrah ke Madinah. Nah, selama 3 tahun ini Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan berarti Rasulullah tidak berani, namun karena banyaknya faktor dari kekejaman bangsa Arab kafir Quraisy, sehingga Allah langsung memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang dimana dakwanya itu terlebih dahulu kepada keluarga dekatnya dan para sahabatnya. Dan selama 3 tahun berjalan, Rasulullah mampu mendekatkan keluarganya dengan ajaran keislaman, yang dimana jadilah keluarganya Rasulullah itu menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam. Nah, di dalam sejarah peradaban Islam ini, orang tersebut dikenal dengan sebutan ashabikunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Nah, orangnya ini ada istrinya Rasulullah, ada Khadijah binti Khuwailid, yang kedua pembantunya beliau yaitu Zaid bin Harithah bin Syurahbil Al-Qalbi, yang ketiga ada anak paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu masih berusia anak-anak dan pada saat itu masih di bawah asuhan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ada sahabatnya Rasulullah yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, sampai di mana Rasulullah terus mengajarkan agama Islam kepada keluarga-keluarganya, dan keluarganya pun masuk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi gitu, tidak ada yang mengetahuinya, hanya Rasulullah SAW saja. Dan Rasulullah pun mengajarkan agama Islam pun secara kucing-kucingan kepada keluarganya tersebut gitu. Nah, sampailah di mana Allah tuh menurunkan firman-Nya, Quran surat Al-Hijr ayat 94, yang bunyinya fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik gitu. Nah, dari ayat itulah Allah memerintahkan Rasulullah ini untuk dakwah secara terang-terangan gitu. Nah, lalu muncullah kebencian, permusuhan, dan
dan pertikaian gitu yang ditebarkan oleh bangsa Arab kafir Quraisy kepada Rasulullah. Bahkan bukan hanya kepada Rasulullah saja, bahkan sampai ke keluarga Rasulullah, ke orang-orang yang Rasulullah cintai gitu. Perdebatan, permusuhan, penganiayaan gitu, semuanya terjadi pada saat itu gitu. Nah, dialami juga oleh orang-orang terdekatnya Rasulullah tuh, bahkan kekejaman-kekejaman tuh terjadi terus-menerus gitu pada saat itu. Nah, sampailah di mana Nabi Muhammad itu menerima menerima sama sekali apa yang disampaikan kepada Rasulullah tuh. Jadi orang-orang bangsa Arab kafir Quraisy tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu pada saat itu. Nah, kemudian terjadilah sistem perbudakan yang dimana wanita-wanita tuh dijadiin budak gitu, dijadiin budak, diperjualbelikan oleh bangsa Arab kafir Quraisy. Nah, terus disitulah salah satu yang diperjuangkan oleh Rasulullah untuk terkait terhadap harkat dan martabat para wanita. Nah, terus pada periode Madinah ini ada pembentukan sistem sosial ke masyarakat, politik, dakwah, dan ekonomi. Nah, pembentukan ini tuh menciptakan persaudaraan umat manusia untuk kembali menyatu gitu, untuk sempurna gitu imannya sebelumnya mencintai saudaranya sendiri gitu. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah ini merupakan persatuan pada kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, bagaimana kedua kaum ini kan harus bersatu padu gitu di Madinah. Nah, kita kan tahu ya bahwa kaum muhajirin itu kaum yang hijrah, sementara kaum ansor itu kaum yang emang pada dasarnya menetap di Madinah. Tuh. Nah, uh, terus juga kan ada faktor perekonomian kayak dari politik, dakwah, ekonomi. Pokoknya banyak sekali banyak sekali masa-masa di mana tuh memperebutkan antara perniagaan dan juga pertanian. Nah, baik itu saja cerita singkat sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.